Kemudian berikutnya setelah bagian setengah, seperempat dan seperdelapan, baru berikutnya yang dapat bagian 2/3. Ahli waris yang dapat bagian 2/3. 2/3. Kalau 2/3 ini banyak ya. 2/3. Kalau misalnya harta itu sebesar 750, 2/3-nya berapa ini? 2/3-nya berarti 500 kan? Ya, 500 ya. Kalau seluruh harta itu 750 juta, maka 2/3-nya 500 juta. Kan seperti itu kan? Kalau separuhnya berapa? Dari 700. 400 kurangnya 375 juta, seperti itu. Jadi yang dapat 2/3 ini besar sekarang ya. Dibanding dengan pendapatan yang lainnya, yang 2/3 ini yang besar. Karena yang terbanyak sebelumnya itu yang setengah. Kemudian mengecil lagi menjadi 1/4, mengecil lagi menjadi 1/8. Sekarang naik lagi menjadi 2/3. Yang dapat 2/3 ada 4. Yang dapat 2/3 ada 4. Terdiri dari kaum wanita. Yang ada di bagian setengah itu, yang ada di bagian setengah kan suami. Selebihnya itu kan kaum wanita. Anak perempuan, kemudian cucu perempuan, kemudian saudari kandung, dan saudari sebapak. Yang 4 selain suami ini, semuanya masuk di bagian 2/3. Kalau yang setengah, anak perempuan, ini yang 2/3 ya, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari sebapak. Saudari kandung, saudari sebapak. Jadi ada 4. Kalau yang setengah, mereka kaum wanita ini sendirian. Kalau yang di 2/3 sekarang 2 atau lebih. 2 atau lebih. Yang pertama yang dapat 2/3 adalah anak perempuan, jika anak perempuan itu 2 atau lebih tidak memiliki saudara laki-laki. 2 anak perempuan atau lebih, bisa anaknya ini 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau seterusnya. Perempuan semua, tidak ada anak laki-lakinya. Maka ketika orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, anak-anak perempuan yang tidak memiliki saudara laki-laki ini langsung mendapatkan bagian 2/3. Jelas ya? Dapat 2/3. Kenapa kok besar? Karena jumlah personnya ini lebih banyak lagi. Jumlah personnya, jumlah anak-anaknya ini lebih banyak lagi. Entah itu 2 orang atau 3 orang, 4 orang, tetap mendapatkan 2/3. Mendapatkan 2/3. Misalnya tadi harta 750 juta, 2/3-nya 500. Kalau anaknya 2, 500 itu dibagi 2 menjadi 250. Kalau anaknya 4, ya dibagi lagi menjadi 100 berapa itu ya. Nah, jadi dibagi lagi, makin banyak anaknya itu makin mengecil dari bagian 2/3. Yang penting anaknya 2 atau lebih. Ya, anaknya 2 atau lebih. Ya. Di dalam ayat Al-Qur'an dalilnya fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna sulusa ma tarok. Di dalam surat An-Nisa ayat yang 11. Jika mereka itu kaum wanita, anak-anak perempuan itu terdiri dari 2 atau lebih, maka bagiannya sulusa matarok, mendapatkan bagian 2/3 dari harta yang ditinggal, entah itu oleh bapaknya atau dari harta yang ditinggal oleh ibunya. Itu yang pertama, yang dapat 2/3, 2 anak perempuan atau lebih, dengan catatan dia tidak punya anak, tidak punya saudara laki-laki. Kemudian yang kedua, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dapat 2/3, dengan catatan cucu perempuan tersebut 2 atau lebih juga tidak memiliki anak laki, tidak memiliki saudara laki-laki. Cucu perempuan 2 atau lebih dari keturunan laki-laki dapat 2/3, dengan catatan dia tidak memiliki saudara laki-laki. Jadi cucu perempuan semua gitu ya. Dan juga ketentuannya, mayit yang meninggal tidak memiliki anak.
Karena tidak ada anaknya, maka harta tersebut diganti oleh cucunya, ya. Cucu itu yang menggantikan posisi anak perempuan, anak perempuan ya. Cucu perempuan menggantikan posisi anak-anak perempuan. Jadi ketentuannya cucu perempuan 2 atau 3, 2 atau lebih mendapatkan 2/3 apabila dia tidak memiliki saudara laki-laki dan mayit tidak memiliki anak, baik laki-laki atau perempuan. Itu yang kedua. Dalilnya juga masuk di fa'inkunanisaan, ya, karena cucu ini menggantikan posisi 2 anak perempuan. Yang ketiga, yang mendapatkan bagian 2/3 saudari kandung, ukhtani syaqiqotani fa'aksar, ukhtani syaqiqotani fa'aksar, 2 saudari kandung atau lebih, 2 saudari kandung atau lebih. Kalau saudari kandung sudah jelas ya, bapak ibunya sama ya, bapak ibunya sama, sebapak seibu gitu ya, namanya saudara perempuan kandung. Dapat 2/3 apabila terdiri dari 2 orang atau lebih, dengan ketentuan 2 saudari kandung ini dapat 2/3 apabila mayit tidak memiliki anak keturunan, tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu, baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan. Kalau ada anaknya, maka yang lebih berhak untuk mendapatkan harta adalah anak, karena anak ini sebagai far'u waris, cabang waris. Jadi yang lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan adalah anak keturunan, anak atau cucu gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ketentuannya untuk 2 saudari kandung atau lebih dapat 2/3 harta apabila mayit tidak memiliki keturunan, tidak memiliki far'u waris, tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, mayit tidak memiliki bapak. Kalau mayit memiliki bapak, masih ada bapaknya, maka bapaknya yang lebih berhak mendapatkan harta dibanding dengan saudara perempuannya. Bapaknya yang mendapatkan harta warisan dibanding saudara perempuannya ini, ya. Itu ketentuan yang kedua. Ya, ketentuan yang ketiga ya, saudari-saudari perempuan itu hanya terdiri dari perempuan, tidak ada saudara laki-lakinya. Jadi untuk saudara perempuan itu bisa mendapatkan warisan harus lolos dari mayit tersebut tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu, dan tidak memiliki bapak, baru dapat harta 2/3. Pada umumnya orang meninggal itu kan punya anak, punya bapak, kan seperti itu kan, punya anak, punya bapak. Ya, kalau misalnya kayak kita meninggal punya anak, maka kalau kita punya saudara perempuan 2 atau lebih, mereka itu tidak dapat karena sudah ada anak keturunan laki-laki, misalnya ada anak keturunan perempuan. Jadi saudara-saudara kita yang perempuan tidak dapat 2/3, ya. Tidak dapat 2/3 karena yang lebih berhak untuk mendapatkan harta waris adalah keturunan kita, ya. Keturunan dari si mayit. Nah, itu baru dapat 2/3. Berikutnya, tapi ini jarang dapatnya gitu ya, jarang berikutnya. Makanya diurut yang pertama anak dulu, kemudian cucu, kemudian saudara perempuan kandung 2 atau lebih, kemudian yang terakhir ini yang keempat, yang dapat 2/3, 2 saudari sebapak. Bisa dipahami ya? 2 saudari sebapak. Ibunya beda, bapaknya sama. 2 saudari sebapak. Misalnya saya punya bapak, gitu ya. Punya bapak, kemudian punya saudari, punya 2 saudari. Bapaknya sama, tapi saudari saya ini ibunya beda gitu ya, ibunya beda. Saya punya saudara perempuan 2. Saudara perempuan yang saya yang 2 ini bapaknya sama, tapi ibunya beda. Namanya saudari sebapak. 2 saudari perempuan sebapak. Dapat 2/3 apabila tetap mayit yang meninggal tidak memiliki keturunan, mayit yang meninggal tidak memiliki bapak, kemudian mayit yang meninggal tidak memiliki saudara kandung, saudara perempuan kandung.
Kalau ada saudara perempuan kandung atau saudari perempuan kandung, maka yang kandung ini yang lebih berhak. Saudara atau saudari perempuan kandung inilah yang lebih berhak daripada saudara perempuan sebapak. Makanya kecil sekali kemungkinannya untuk saudari sebapak ini bisa mendapatkan harta warisan. Intinya harus lolos dari tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu perempuan, tidak ada saudara-saudara kandung. Kalau ada mereka, maka dua saudari kandung atau lebih ini tidak akan mendapatkan bagian 2/3 dari harta warisan. Barangkali ada pertanyaan sampai di sini.